Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Brianskawati dengan NIM 201221240 akan membacakan isai untuk memenuhi tugas fikih konseling. Sebelum memulai isai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tawam Ma'aruf selaku dosen mata kuliah fikih konseling yang telah membimbing kami pada semester 2 ini, sehingga saya dapat mengenal dan mengetahui tentang pengetahuan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan sedikit memberi refleksi selama saya mengikuti perkuliahan fikih konseling, materi yang mudah dipahami dan cara penyampaian yang sangat mudah dipelajari. Apalagi ditambah dengan memberikan tambahan materi berupa VN atau video di dalam YouTube, sehingga mempermudah saya untuk mempelajarinya. Tidak hanya itu, dikarenakan dosen yang sangat ramah dan baik, membuat kita untuk tambah semangat untuk mempelajari fikih konseling. Selama masa perkuliahan, saya mendapatkan banyak wawasan atau banyak ilmu yang saya dapatkan. Namun, di dalam isai ini saya akan membahas atau mengkhususkan dengan tema bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah SWT untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Bulan puasa dalam bahasa Arab tersebut disebut dengan Asyam atau Asyam. Secara bahasa Asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, Asyam artinya beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum, perbuatan yang membatalkan puasanya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa Ramadan tersendiri merupakan hukum wajib berdasarkan firman Allah SWT Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya puasa karena puasa juga termasuk dalam 5 rukun Islam. Tidak hanya itu, puasa sendiri merupakan perisai dari api neraka, serta puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Selain keutamaan puasa, hikmahnya disyariatkan puasa. Puasa juga disebut dengan wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah SWT. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah SWT, sehingga kita dapat bersyukur tentang apa yang kita dapatkan atau yang kita miliki. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Puasa menahan laju gejolak setan. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Rukun puasa tersendiri menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, serta menepati rentan waktu puasa. Puasa dimulai ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Rentan waktu puasa juga sudah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Selain rentan waktu puasa, terdapat juga syarat sah puasa, yaitu Islam, baligh, berakal, mungkin atau tidak sedang safar, suci dari haid ataupun nifas, maupun berpuasa, dan yang terakhir niat. Adapun sunnah ketika berpuasa seperti sunnah terkait berbuka puasa. Disunahkan menyegerakan buka puasa dengan beberapa butir kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada pula, maka dengan beberapa teguk air putih, serta tidak lupa berdoa ketika berbuka puasa. Sunnah terkait makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Dianggap sudah makan sahur jika
makan dan minum di waktu sahur walaupun hanya sedikit. Karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Disunahkan mengakhiri makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar, waktu makan sahur, serta disunahkan makan sahur dengan kurma kering. Selain itu, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, iktikaf, menuntut ilmu agama, dan yang lainnya. Membaca Al-Quran tersendiri adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagai salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Jika ada syarat tentunya, maka ada yang tidak diperbolehkan dilakukan saat puasa. Seperti orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, musafir, dan tua rentan, wanita hamil, dan menyusui. Orang-orang yang memiliki hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Atau alasannya diantaranya orang yang pekerjaannya berat, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga membuatnya binasa atau mati, orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan atau minuman ke dalam mulutnya. Dan yang terakhir, mujahid fi sabilillah yang sedang berperang di medan perang. Dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan puasa berdasarkan hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan ruksab. Selain itu, puasa-puasa ataupun pembatal puasa seperti makanan dan minuman, memakan atau meminum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, menjadi gila atau pingsan, murtad, serta berniat untuk berbuka. Ada juga yang bukan pembatal puasa sehingga diperbolehkan melakukannya seperti menggunakan siwak atau sikat gigi, menggunakan celak, menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga, serta makan minum 5 menit sebelum terbit fajar ditandai dengan azan subuh, yang biasanya disebut dengan waktu imsak. Karena batas awal rentan waktu puasa adalah ketika fajar terbit dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur, atau jangan berlebihan dalam melakukan kumur-kumur. Itu merupakan salah satu contoh yang dimakruhkan dalam melakukan puasa. Tidak hanya berkumur-kumur secara berlebihan, ada juga mencicipi masakan walaupun tidak masuk ke dalam kerongkongan. Adapun juga kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Yang pertama, niat puasa tidak perlu dilafalkan karena niat adalah amalan hati. Yang kedua, berpuasa namun tidak melakukan sholat fardu adalah kesalahan fatal. Dan masih banyak pula yang membatalkan atau mengurangi pahala ketika melakukan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Karena diterima atau tidaknya suatu ibadah hanya Allah SWT yang tahu. Kita hanya dapat menghindari hal yang cenderung membatalkannya. Mungkin cukup dari saya. Jika ada kekurangan, saya ucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.